Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Asih Wahyuti. Tetap seperti biasa, saya akan mengajarkan kelas 9. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, jangan lupa kita baca doa terlebih dahulu. Marilah kita baca doa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 9 yang Ibu cintai, COVID masih melanda, jadi belum hilang secara penuh baik di Indonesia maupun di dunia. Oleh karena itu, kita masih mempunyai kewajiban menjaga prokes dengan cara tetap mengikuti aturan, yaitu dengan tidak melupakan 5M. Seperti biasa, M yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari bepergian atau mengurangi mobilitas, dan mengurangi kerumunan. Nah, sebelum saya mulai untuk pelajaran kali ini, seperti biasa, kalian siapkan alat tulis, buku dan pulpen, karena buku dan pulpen tetap digunakan untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Nah, jangan lupa ya, kali ini saya masih tetap membahas atau melanjutkan bahasan kemarin, masih berhubungan dengan karya sastra. Karya sastra kemarin yang saya bahas adalah ciri-ciri dari prosa lama. Sekarang saya lanjutkan dengan ciri-ciri dari prosa baru. Kalian ingat, tetap sediakan pulpen dan buku, karena ini merupakan kelanjutan dari pelajaran kemarin. Seperti yang sudah saya berikan kemarin, prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh aturan tertentu. Kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa prosa dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru. Kalau prosa lama, kemarin sudah saya bahas secara tuntas di video kemarin. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai prosa baru. Saya mulai dengan ciri-ciri prosa baru. Yang pertama adalah ciri-ciri prosa baru yang pertama adalah masyarakat sentris. Apa arti dari masyarakat sentris? Masyarakat sentris artinya adalah cerita berpusat pada masyarakat. Kalau kemarin dalam prosa lama istana sentris, sekarang bukan lagi istana pusatnya, tapi sudah masyarakat. Jadi cerita sudah mulai tidak lagi membahas hal-hal yang bersifat keindahan saja, tapi sudah lebih bersifat pada kehidupan nyata yang ada pada manusia atau masyarakat. Oleh karena itu disebut masyarakat sentris. Ciri prosa baru yang kedua adalah dinamis. Dinamis artinya cerita selalu berubah-ubah. Jadi ceritanya itu mengikuti keadaan zaman. Oleh karena itu disebut dinamis. Ceritanya berputar terus. Apa yang sedang terkenal, apa yang sedang booming, disitulah cerita dibuat. Satu sudah masyarakat sentris, yang kedua dinamis, yang ketiga nama pengarang ditulis. Nah, kalau sekarang kita jumpai dalam catatan-catatan seperti buku-buku cerita, pasti ada nama pengarangnya. Jadi tidak seperti dalam prosa lama, anonim. Tapi kalau dalam prosa baru, nama pengarang ditulis. Kemudian yang keempat, sudah menggunakan bahasa tulis. Bahasa tulis di sini artinya semua cerita akan ditemukan dalam bentuk catatan, ya, dalam bentuk catatan. Saya lanjutkan. Tadi sudah sampai nomor 4, sekarang yang kelima.
Ciri prosa baru yang kelima adalah terpengaruh oleh budaya Barat atau budaya Eropa. Oleh karena itu kadang-kadang dalam catatan sudah sedikit lebih berani, baik dari segi bahasa ataupun segi isi dan penceritaan. Kemudian yang keenam sudah bersifat fakta. Kenapa disebut fakta? Kadang-kadang prosa baru itu menceritakan kejadian yang sesungguhnya atau kejadian yang nyata. Kadang-kadang juga kejadian tersebut dialami oleh manusia. Oleh karena itu disebut bersifat fakta. Kemudian berikutnya, contoh-contoh prosa baru. Yang pertama adalah cerpen, yang kedua novel, dan yang ketiga adalah roman. Ada juga contoh prosa lain seperti biografi, autobiografi, ada esai, dan ada kritik. Nah, itu adalah contoh-contoh prosa baru. Saya mulai dari cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang biasanya dibaca 5 menit selesai. Oleh karena itu, dalam cerpen biasanya hanya muncul satu cerita saja. Tokoh juga tidak terlalu banyak. Kemudian pembahasan juga hanya pembahasan satu masalah. Oleh karena itu disebut dengan cerita 5 menit karena biasanya dibacanya hanya sekilas dan cepat selesai. Kemudian berikutnya adalah novel. Nah, novel ini ceritanya sudah lebih panjang dibandingkan dengan cerpen. Berlanjut pada novel. Novel adalah sebuah cerita yang lebih panjang daripada cerpen. Dalam novel cerita lebih rinci karena biasanya dalam novel ada beberapa permasalahan yang dibahas, tidak hanya satu permasalahan saja. Oleh karena itu, supaya cerita dalam novel lebih seru, biasanya dimunculkan tokoh baru yang tujuannya untuk meramaikan cerita tersebut. Dalam novel pun kadang-kadang banyak dijumpai alur. Kadang di awal maju, di tengah mundur, di akhir maju lagi. Atau bisa juga di awal maju, di akhir mundur. Atau bisa juga sebaliknya. Nah, oleh karena itu, novel kadang-kadang ditemui dalam beberapa halaman, tidak seperti cerpen. Kemudian berikutnya adalah roman. Nah, dalam roman, cerita ini lebih panjang lagi, karena cerita biasanya dimulai betul-betul dari sang tokoh kecil sampai sang tokoh meninggal dunia. Di dalamnya ada beberapa intrik atau ada beberapa permasalahan, tetapi lebih cenderung ke permasalahan percintaan yang tidak pernah bertemu. Coba kita lihat sebuah roman yang berjudul Siti Nurbaya. Di dalamnya dikisahkan kalau percintaan Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri tidak pernah sampai pada pernikahan, karena Siti Nurbaya sudah keburu dipaksa menikah dengan Datuk Maringgih. Akan tetapi setelah menikah pun mereka tidak bahagia, yang akhirnya Siti Nurbaya dibunuh oleh Datuk Maringgih, dan akhirnya sang pasangan yang tidak sempat menikah, Samsul Bahri, juga meninggal dalam peperangan. Nah, itu ciri-ciri khusus dari roman. Jadi di dalamnya memang penuh dengan kisah romantis. Kemudian tadi saya katakan ada biografi dan autobiografi. Kalau biografi itu adalah kisah hidup atau perjalanan hidup seseorang dari lahir sampai besar yang dituliskan oleh orang lain. Kalau autobiografi adalah kisah hidup atau perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri dari lahir sampai dewasa atau meninggal dunia. Oleh karena itu, kalau kalian terbiasa menulis catatan dalam buku harian, jika itu memang betul-betul terjadi dan dicatat sendiri,
suatu saat kalau itu dibukukan, itu bisa disebut dengan istilah autobiografi. Nah, itu sedikit beberapa contoh dari prosa baru. Demikian yang bisa saya jelaskan kali ini tentang prosa baru. Untuk selanjutnya saya akan membahas masih tentang karya sastra, tapi di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga prokes, yaitu dengan 5M. Terima kasih, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.